Karena sesuatu yang halal akan berdampak pada terkabulkannya doa-doa kita. Sesuatu yang halal akan berdampak pada kesolihan maupun kesolihahan pasangan hidup kita. Dimewahkan bukan berarti dimuliakan. Dimiskinkan atau disempitkan bukan berarti dihinakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di zaman dewasa ini ada sebagian orang mengatakan untuk mencari yang haram saja sulit, apalagi mencari yang halal. Sungguh ini adalah sebuah ungkapan yang sangat-sangat menyesatkan. Maka seseorang diberikan rizki itu adalah merupakan ujian. Dimewahkan bukan berarti dimuliakan. Dimiskinkan atau disempitkan bukan berarti dihinakan. Untuk itu mari kita perhatikan sebuah pesan dari Rasulullah SAW yang bahwasanya beliau mengatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair. Karena sesungguhnya segala perkara yang menimpa orang beriman itu adalah baik. Dan itu tidak dimiliki kecuali bagi mereka orang-orang yang beriman. Kenapa semua perkara yang menimpa orang beriman itu baik? Orang beriman apabila dia mendapatkan kenikmatan, dia diberikan kelapangan, maka dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, orang yang beriman ketika diuji oleh Allah, orang yang beriman ketika disempitkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan bersabar menghadapi ujian. Dan itu semua baik baginya. Nah, ibadallah, di akhir zaman ini ada satu fenomena di mana manusia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Baik itu untuk mendapatkan kekuasaan maupun untuk mendapatkan kekayaan. Dan hal ini telah diprediksi oleh Rasulullah SAW sejak 1400 tahun yang lalu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas zamanun. Kata Rasulullah, akan datang kepada manusia suatu zaman. La yubalil mar'u ma akhadha minhu. Di mana pada saat itu manusia sudah tidak peduli lagi tentang apa yang ia dapatkan. Aminal halal, aminal haram. Apakah yang didapat itu dari barang yang halal atau yang didapat itu dari barang yang haram? Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi maraknya perilaku menghalalkan segala cara ini pada saat ini tentunya telah terjadi. Dan ini merupakan pertanda bahwa apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW benar-benar terjadi pada saat ini. Apabila kita amati, ada sebagian di antara
muslimin, ada sebagian di antara masyarakat, ya, mereka serakah, ya, mereka serakah dalam mengumpulkan harta, mereka serakah dalam mengumpulkan kekayaan dengan berbagai macam cara, dari mana saja, baik itu dari yang halal maupun yang haram. Maka kita dapat menyaksikan sekarang ini banyak kontrak-kontrak kerja yang rusak, dan juga orang-orang mulai menyepelekan pekerjaan, dan juga jual beli barang yang haram, ya. Bahkan kita menjumpai banyak diiklankan, ya, di marketplace maupun di grup-grup jual beli, orang sudah terang-terangan menjual barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada jual beli minuman keras, ada jual beli daging yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga para wanita membuka auratnya, membuka pakaiannya demi mendapatkan sebuah pekerjaan. Dan mereka beranggapan bahwasanya hijab, bahwasanya syariat Allah itu menjadi penghalang untuk dimudahkannya rizki bagi mereka. Atau orang juga sudah tidak mempedulikan lagi, mereka bertransaksi, mereka berjual beli dengan sistem riba. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan di zaman ini, kalau kita tidak masuk ke dalam sistem riba, kita tidak punya rumah. Ada yang mengatakan kalau kita tidak masuk ke dalam sistem riba, kita tidak punya kendaraan, kita tidak punya mobil, kita tidak punya motor. Dan juga banyak yang lainnya. Mereka menyewakan tempat-tempat usaha kepada orang-orang yang menjalankan usaha haram. Ini banyak kita jumpai. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sebuah pesan kepada kita. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai sekalian manusia, makanlah segala yang ada di muka bumi ini dengan dua syarat. Yang pertama halal, yang kedua thayyib. Halal dari sumbernya, thayyib dari segi zatnya. Ketika dua hal ini terpenuhi, maka insya Allah apa yang kita konsumsi menjadi makanan yang berkah. Bukankah Nabi SAW telah bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ibadallah, dari ayat dan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita semua. Seberat apapun, sesulit apapun, kita menghadapi cobaan di akhir zaman, ujian di akhir zaman ini, tentunya semua harus kita lalui dengan penuh kesabaran dan kita memprioritaskan kehalalan. Karena sesuatu yang halal akan berdampak pada terkabulkannya doa-doa kita. Sesuatu yang halal akan berdampak pada kesolihan maupun kesolihahan pasangan hidup kita. Sesuatu yang halal juga akan berdampak pada kesolihan anak-anak kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat kita ambil pelajaran, kita ambil ibrah, sehingga kita senantiasa mengikhtiarkan sesuatu yang halal untuk keberkahan hidup kita. Barakallahu fikum ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.